Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film action menegangkan berjudul Mechanic Resurrection yang dirilis pada tahun 2016. Film ini merupakan lanjutan dari film The Mechanic. Jadi buat kalian yang belum nonton alur cerita film pertamanya, bisa nonton terlebih dahulu, link ada di pojok kanan atas video. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. You're a dead man, Bishop. You might get off the boat. Film dibuka dengan tokoh utama kita yaitu Arthur Bishop yang kini pindah ke Rio de Janeiro, Brasil setelah memalsukan kematiannya di ending film The Mechanic. Kini Arthur juga mengubah namanya menjadi El Santos dan menjalani kehidupan baru sebagai pemancing handal serta tinggal di sebuah kapal. Suatu hari, saat Arthur sedang ngopi santai, tiba-tiba ia didekati oleh wanita misterius yang mengaku mengenali Arthur. Meskipun Arthur mengaku bernama Santos, namun wanita itu tetap mengenalinya sebagai Arthur. Wanita itu lalu menyampaikan kalau bosnya ingin Arthur kembali ke dunia gelap untuk membunuh 3 target agar kematiannya terjadi seperti kecelakaan. Bos wanita itu juga mengancam akan membongkar kebohongan Arthur tentang kematiannya jika Arthur tidak mau mengambil pekerjaannya. Mendengar hal itu, Arthur lalu pura-pura mengambil HP-nya untuk mengabari atasannya. Tapi ternyata Arthur malah memfoto wanita itu dan mendorong meja ke arah wanita tersebut. Alhasil, anak buah wanita itu pun menyerang balik Arthur. Tapi kita tak perlu khawatir, karena kemampuan bela diri Arthur di atas rata-rata. Bahkan Arthur ini mampu melawan mereka sendirian dengan benda-benda seadanya. Melihat musuhnya orantek-entek, Arthur pun nekat melompat ke atas gerbong kereta layang. Sedang si wanita serta para anak buahnya masuk ke dalam tram dan mendapati Arthur di atas gerbong. Namun, saat woman itu mencoba menangkap Arthur, Arthur langsung melompat ke para layang yang lewat. Dengan begitu, Arthur bisa melarikan diri dari wanita tersebut. Lalu saat Arthur hendak kembali ke kapalnya, ia melihat 2 orang sedang mengintai. Jadi tanpa ragu, Arthur pun meledakkan kapal tersebut menggunakan Nokia jadulnya. Arthur kemudian lanjut ke tempat persembunyiannya yang berada di dalam kontainer. Dan disitulah Arthur menyimpan semua senjata serta perlengkapannya. Arthur kemudian bergegas memaking perlengkapannya dan pergi ke Thailand. Sesampainya di pinggiran pantai Thailand, Arthur menemui teman lamanya yaitu Mai untuk meminta bantuan, di mana Arthur ini ingin bersembunyi sebentar di villa milik Mai. Di malam harinya, Arthur lalu mencari tahu tentang wanita misterius sebelumnya dan mendapati kalau wanita itu bekerja untuk Ryan Crane yang merupakan teman masa kecil Arthur. Selama di Thailand, Arthur melihat wanita cantik bernama Gina. Wanita itu lalu menemui Mai untuk meminta P3K. Di mana ternyata Gina ini baru saja dipukuli oleh seorang pria di atas kapal. Di malam harinya lagi, Mai melihat dan mendengar pertengkaran hebat di atas kapal Gina. Mai pun langsung meminta Arthur agar membantu Gina. Awalnya Arthur setuju, namun setelah dipikir-pikir akhirnya Arthur pun setuju. Arthur kemudian pergi ke kapal tersebut dan mencoba untuk menenangkan si pria agar tidak menyakiti Gina. Namun si pria yang diketahui bernama Frank malah mengambil tombak sehingga terjadilah perkelahian. Tetapi dalam perkelahian itu, Arthur tidak sengaja membuat Frank terbunuh.
Setelah itu, Mai membawa Gina yang pingsan ke daratan, sedang Arthur menggeledah kapal dan mendapati paspor Gina yang ternyata orang Amerika. Gak cuma itu, Arthur juga menemukan ponsel Gina yang memiliki foto Arthur. Dan untuk menghilangkan bukti, Arthur pun meledakkan kapal Frank beserta mayatnya. Singkat cerita, setelah Gina kembali terbangun, Arthur langsung marah-marah ke Gina karena berpikir kalau Gina bekerja sama dengan Crane untuk mengikutinya. Gina pun akhirnya mengaku kalau Crane memang mengirim dirinya ke tempat ini. Tapi Gina juga melakukannya secara terpaksa karena diancam oleh Crane. Dan kejadian tadi juga sudah dirancang oleh Crane dengan harapan Gina bisa mendekati Arthur. Lalu selanjutnya, Crane akan menculik Gina dan satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah Arthur menerima pekerjaan pembunuhan dari Crane. Setelah menyimpulkan teorinya itu, Arthur pun kemudian mengajak Gina untuk bekerja sama. What is it that you do? So we meet next. Di keesokan harinya, Arthur mencari tahu lebih banyak tentang Gina yang ternyata dengan sukarela mengajar anak-anak di Kamboja. Arthur pun menemui Gina yang sedang mepeh awak. Di situ Gina mulai cerita kalau temannya diculik lalu dibun-bun oleh Crane, dan Crane mengancam akan menyakiti anak-anak muridnya jika Gina tidak menuruti perintah Crane. Jadi Gina pun tak punya pilihan lain selain mengikuti perintah Crane. Dan itulah mengapa Gina ada di sini. Selang tak lama, saat Arthur hendak mengambil pancingan di vilanya, ia tidak sengaja melihat kapal dengan beberapa pria di dalamnya. Arthur pun berspel kulkus kaski kalau mereka orang suruhan Crane yang sedang mengawasi Arthur dan Gina. Meskipun begitu, Arthur ragilem kabur dan justru mau mengikuti skenario tersebut dengan semakin dekat dengan Gina. Keduanya juga bersenang-senang di bar milik Mai. Namun kedekatan keduanya semakin serius terlepas itu dari rencana mereka. One second. Di malam harinya, Gina berterima kasih ke Arthur karena sudah menolongnya. Tapi Arthur tidak mempermasalahkan hal itu karena ia juga yatim piatu sama seperti murid-murid Gina di Kamboja. So now he blames you. It's not your fault. Arthur juga memberikan jam yang diberikan oleh ayahnya ke Gina. Arthur lalu mulai cerita kalau dulu Arthur dijual ke gangster timur dan dimasukkan ke pelatihan pemburu khusus anak-anak bersama Crane juga. Namun Arthur berhasil kabur sedang Crane gagal. Karena hal itulah Crane disalahkan dan dihukum atas kaburnya Arthur. Sehingga sekarang Crane mencoba membalas dendam ke Arthur. It's not your fault. Sesuai rencana, di keesokan harinya, anak buah Crane dan polisi Thailand datang untuk menculik Gina. Arthur pun epen-epen melawan para penculik tersebut. Namun setelah Gina dibawa, Arthur langsung menerima telepon dari Crane dan mengajaknya untuk berbicara. Tell me how to fight face to face. Arthur lalu dibawa ke Bangkok oleh tangan kanan Crane bernama Jeremy. Setelah sampai di lokasi, Arthur berbicara empat mata dengan teman masa kecilnya itu. Keduanya pun langsung to the point, di mana Crane butuh Arthur untuk membunuh 3 targetnya, sedangkan Arthur ingin Crane melepaskan Gina. Dan setiap Arthur menyelesaikan tugasnya, Crane akan membiarkan Arthur berkomunikasi dengan Gina. Target pertama adalah Krill, yang merupakan pembunuh berantai serta pedagang senjata terbesar di Afrika. Namun sekarang Krill ditahan di penjara Kedai di Malaysia, di mana mendapat penjagaan khusus sehingga para musuh kesusahan untuk mendekati Krill. Crane juga memberi Arthur sebuah alat pelacak yang harus Arthur telan setelah berhasil membunuh Krill agar Crane bisa tetap melacaknya dan menjemputnya.
Arthur kemudian mulai merencanakan tugas pertamanya untuk membunuh Krill. Tapi karena penjara kedai berada di tengah laut yang dipenuhi ikan hiu dan di atas tebing setinggi 100 meter, jadi Arthur pun berencana untuk menyamar menjadi buron Malaysia bernama Martin yang merupakan predator seksual. Arthur lalu membuat tato seperti milik Martin menggunakan spidol. Ia juga membeli membeli krim khusus agar tidak menarik penciuman hiu. Selain itu, Arthur juga membeli racun ular dan merancang bahan peledak yang dimasukkan ke dalam permen karet. Di hari berikutnya, Arthur langsung pergi ke Malaysia dan membuat onar di jalanan, sehingga polisi yang melihatnya langsung menangkap Arthur. Karena Arthur membuat tato di wajahnya seperti milik Martin, para polisi itu pun berpikir kalau itu Martin yang asli dan memasukkannya ke penjara kedai. Semua barang bawaan Arthur juga lolos untuk dibawa masuk ke dalam penjara karena sudah dirancang sedemikian mungkin. Saat di dalam penjara, Arthur melihat Krill yang dijaga beberapa anak buahnya. Di situ Arthur juga mendapat informasi dari napi lain kalau ada mantan anak buah Krill yang juga ingin balas dendam ke Krill karena telah membunuh saudaranya. Hari demi hari Arthur mengamati mereka. Sampai akhirnya ia melihat salah satu tahanan yang membawa senjata tajam dan diam-diam Arthur mengambilnya. Setelah itu, Arthur juga melihat mantan anak buah Krill yang gerak-geriknya ingin membunuh Krill. Namun Arthur langsung menggunakan kesempatan itu untuk membunuh anak buah tersebut menggunakan senjata tajamnya. Karena kejadian itulah, Krill berpikir kalau Arthur menyelamatkan hidupnya dan menawarkan Arthur untuk bergabung makan sore dengannya. Tak berpikir panjang, Arthur pun menyetujui ajakan tersebut asalkan anak buah Krill tidak ikut makan. Lalu di sore harinya, Arthur menemui Krill di dalam gubuk kecil yang berada di dalam halaman penjara. Krill kemudian menceritakan tentang dirinya yang amat berpengaruh untuk Afrika. Dan setelah ia keluar dari penjara, Krill berencana untuk menguasai Afrika. Lalu saat Krill sedang meracik jamu, Arthur langsung mencekik Krill dari belakang menggunakan tongkat. Meskipun tak mudah untuk membunuh Krill, tapi Arthur akhirnya berhasil setelah menyudutkannya ke jeruji jendela. Arthur kemudian meracik racun ularnya untuk diminumkan ke Krill. Lalu setelah itu, Arthur merancang agar terlihat seperti kecelakaan dengan mendudukkan Krill di depan meja, seolah-olah sedang berdoa, sehingga para anak buah Krill pun tidak menaruh curiga. Tak lama kemudian, para petugas mendapat laporan kalau Krill meninggal dan melakukan pemeriksaan di seluruh tahanan. Disitulah mereka melihat Arthur sedang memasang bahan peledak di pagar dan mengolesi seluruh tubuhnya dengan krim anti-hiu. Sehingga saat bom itu meledak dan membuka sebagian pagar, Arthur pun bisa langsung terjun ke lautan. Di sisi lain, Crane sudah mengirim kapal untuk menemukan keberadaan Arthur. Karena sebelumnya, Arthur sudah menelan alat pelacak yang diberikan oleh Crane. Saat Arthur berada di kapal, Crane membiarkan Arthur mengobrol dengan Gina melalui video call, di mana Gina memberitahu kalau Arthur hanya punya waktu 36 jam untuk membunuh target selanjutnya. Crane kemudian memberitahu kalau target keduanya adalah Adrian Koch. Selang tak lama, Crane memberitahu Gina kalau jam yang diberikan oleh Arthur kepadanya adalah dari ayah Arthur. Dan selama itu, Arthur tidak pernah melepaskan jam tersebut. Sampai akhirnya, kini Crane melihat kalau Arthur memberikan jam itu ke Gina, sehingga membuat Crane sadar kalau Arthur akan melakukan apapun demi Gina. Di samping itu, Arthur langsung menjalankan tugasnya ke Sydney, Australia. Ia lalu memantau penthouse milik Adrian Koch, yaitu gedung 58 story high rise.
Every door is made of 6-inch nickel and retina readers at the access. Tak banyak orang tahu kalau Adrian ini ternyata mendapatkan kekayaannya dari perdagangan manusia, termasuk anak-anak di bawah umur. Setelah mempelajari keseluruhan gedung penthouse Adrian, Arthur lalu membuat janji tamu dengan pengelola gedung dan mengaku ingin membeli salah satu kamar penthouse-nya. Disitulah Arthur diam-diam memfoto segala sisi pintu ruangan tersebut untuk dibuat kunci duplikatnya. Selain itu, Arthur juga membuat bahan kimia yang mampu merusak kaca dan memecahkannya hanya dalam beberapa detik saja. Setelah semuanya siap, Arthur lalu menyamar sebagai tukang bersih-bersih dan masuk ke ruangan penthouse menggunakan kunci duplikat buatannya. Arthur kemudian lanjut membuka kaca ruangannya dan memanjat ke atas menggunakan perlengkapan lengkapnya. Dan kebetulan sekali, pada saat itu Adrian hendak berenang. Saat Arthur sampai di bawah kolam renang kaca yang berada di luar gedung, Arthur kemudian memecahkan sedikit kaca kolam renangnya dan menyuntikkan bahan kimianya ke dalam kaca tersebut. Di saat itulah, Adrian yang sedang berenang melihat keberadaan Arthur dan hanya hitungan detik saja kaca kolam retak lalu pecah sehingga membuat Adrian terjun bebas hingga tewas. Sementara Arthur dengan cepat menuruni gedung menggunakan alatnya dan pergi begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Setelah kejadian itu, Crane melihat berita tentang kematian Adrian dan segera meminta anak buahnya untuk menghubungi Arthur agar ia bisa mengobrol dengan Gina. Tapi saat anak buah Crane itu lengah, Gina sengaja mengezoom kameranya menuju jendela yang ada nomor kapal yang sedang ditumpanginya. Dengan begitu, saat video call dimulai, Gina mengkode Arthur agar melihat nomor di jendelanya. Tapi sayangnya, Jeremy langsung sadar sehingga memukul Gina dan mematikan video call-nya. Untungnya, Arthur berhasil meng-SS nomor tersebut dan mencari tahu tentang nomor kapal itu. Ia menelpon pengelola pelabuhan dan berhasil mendapatkan informasi kalau kapal itu berada di pelabuhan Sydney Dermaga 7. Arthur pun segera menyewa helikopter menuju ke dermaga tersebut. Namun sesampainya di sana, Arthur mendapati kalau kapal yang ditumpaki oleh Gina itu sudah pergi. Arthur pun minta si supir untuk pergi ke tengah laut dan setelah terbang cukup jauh, ia akhirnya menemukan kapal milik Crane. Arthur lalu melompat ke lautan dengan tas penuh peralatan khusus dan mengejar kapal itu dengan cara berenang. Sesampainya di kapal, Arthur kemudian menyembunyikan tasnya di bawah kapal dan mulai menyelinap ke dalam kapal untuk membunuh setiap penjaga yang ia temui. Tapi karena banyaknya penjaga, Arthur pun berhasil dijatuhkan dengan cara disetrum. Setelah itu, Crane muncul dan mengatakan kalau ia tahu kejadian ini pasti akan terjadi karena Arthur ingin cepat melepaskan Gina. Menyadari misi penyelamatannya gagal, Arthur pun kembali memukuli para penjaga dan melompat ke dalam air untuk mengambil peralatannya. Beberapa hari kemudian, Arthur akhirnya mengambil tugas ketiga dan pergi ke Bulgaria. Di sana ia mendapatkan informasi tentang target ketiganya, yaitu Max Adam yang merupakan pedagang senjata Amerika. Arthur pun memulai pengintaiannya dan mendapati kalau Max memiliki benteng keamanan yang di dalamnya menyimpan kapal selam yang dilengkapi rudal balistik antar benua. Mengetahui pengaruh Max yang sangat besar, Arthur pun sadar kalau misi ini adalah upaya Crane untuk menyingkirkan semua pesaingnya dalam perdagangan senjata. Lalu di hari berikutnya, Arthur mengintai benteng Max dari atas rumah sakit. Disitulah Arthur menembak salah satu bodyguard Max dan kemudian menyusup ke dalam helikopter rumah sakit
yang terbang menuju ke benteng Max untuk memeriksa bodyguard tersebut. Arthur pun mengambil kesempatan itu untuk masuk ke dalam benteng dan mulai merusak seluruh CCTV di dalam benteng. Kemudian, langkah Arthur selanjutnya adalah menjatuhkan para penjaga Max satu persatu. Sedangkan Max yang panik bahagia langsung menuju ke ruang pengamanan yang dilapisi oleh baja. Tapi siapa sangka Arthur ternyata sudah ada di dalam ruangan tersebut sambil menodongkan senjatanya ke arah Max. Tetapi Arthur tak langsung menembaknya dan menjelaskan kalau ia dikirim oleh Crane untuk membunuhnya. Jadi Arthur pun menawarkan kerjasama kepada Max untuk menjatuhkan Crane karena memang keduanya punya masalah dengan Crane. Tanpa ragu, Max pun menyetujui ide itu dan mulai mengikuti arahan dari rencana Arthur. Rencana awal Arthur adalah memalsukan kematian Max untuk meyakinkan Crane. Di hari berikutnya, Arthur dan Max pun memulai rencana mereka, di mana Max pura-pura mengecek kapal selamnya. Tapi saat Max berjalan di atas jembatan, sebuah bom yang dipasang oleh Arthur meledak sehingga membuat Max jatuh ke dalam air. Arthur yang sudah siap di dalam air pun langsung menangkap Max dan memberinya tabung oksigen sambil menggiringnya ke daratan. Arthur kemudian meminta Max agar tetap bersembunyi selama beberapa hari. Sementara itu, Crane melihat kecelakaan Max di TV yang mengabarkan kalau tubuh Max mungkin sudah terkubur akibat tumpukan puing-puing ledakan. Selang tak lama, Arthur menghubungi Crane dan mengungkapkan kalau ia sudah menyelesaikan tugasnya yang ketiga. Namun Crane tidak mempercayainya sebelum ia melihat mayat Max secara langsung. Jadi Crane pun mengirim anak buahnya untuk mencari mayat Max dan membunuh Arthur. Tak lama kemudian, Arthur kembali ke benteng kapal selam Max dan memasang banyak perangkap di seluruh sudut. Sampai akhirnya datanglah para anak buah Crane untuk mencari mayat Max. Dan tak memerlukan waktu lama, Arthur langsung menyerang mereka satu persatu, di mana dalam serangan itu banyak sekali yang jatuh ke dalam perangkapnya. Di samping itu, Crane melihat kejadian tersebut melalui kamera yang dibawa oleh salah satu anak buahnya dan sadar cepat atau lambat Arthur akan datang untuk membunuhnya. Setelah mengalahkan semua anak buah Crane, Arthur menyelam ke laut untuk menemukan perahu Crane dan membunuh para penjaganya. Sesampainya di perahu, Arthur mulai membunuh satu persatu anak buah Crane. Menyadari kedatangan Arthur, Crane pun meminta penjaganya untuk membawa Gina ke dalam. Namun Gina sebisa mungkin melawan balik para penjaga itu, tetapi sayangnya salah satu dari mereka melukai perut Gina dan menjeburkannya ke kolam. Crane pun segera menangkap Gina dan membawanya ke ruang kendali di mana Crane mengaktifkan bahan peledak yang sudah dipasang di kapalnya. Setelah itu, Crane mencoba melarikan diri menggunakan perahu karetnya. Sedangkan di sisi lain, Arthur menemukan Gina yang memberitahu tentang bom tersebut dan mereka hanya memiliki waktu 3 menit sebelum bom itu meledak. Tanpa menunggu lama, Arthur pun memaksa Gina agar masuk ke dalam pod darurat yang akan membuat Gina tetap aman. Setelah itu, Arthur lanjut mengejar Crane dan membunuh beberapa penjaga terakhir sebelum akhirnya terlibat tembak-tembakan dengan Crane. Tapi saat pelurunya habis, Crane menggunakan jangkar untuk memukuli Arthur. Untungnya Arthur mampu menghindari semua pelaku pukulannya. Lalu saat Crane melakukan serangan lagi menggunakan rantai jangkar, Arthur langsung menarik rantai itu dan balik mengikat Crane di perahu.
Namun Crane malah menertawai Arthur karena hanya hitungan detik bom akan segera meledak. Dan itu Arthur artinya juga akan kena ledakannya. Akan tetapi siapa sangka Arthur malah berlari ke dalam kapal meninggalkan Crane. Seketika itu juga bom pun meledak dan menghancurkan kapal hingga berkeping-keping. Setelah kejadian itu, Gina berhasil diselamatkan oleh petugas medis dan melihat kapal sudah hancur berkeping-keping serta terbakar. Jadi ia berpikir kalau Arthur sudah meninggal. Di samping itu, Max juga melihat kepingan perahu itu dan merasa ada yang aneh. Beberapa minggu kemudian, Gina kembali ke Kamboja untuk mengajari anak-anak. Lalu, saat Gina sedang bersantai, tiba-tiba sesosok pria tanpa rambut kepala berkacamata hitam muncul di hadapannya. Dan ternyata itu adalah Arthur yang masih hidup. Sedangkan di tempat lain, Max mempelajari tentang kapal milik Crane, di mana ada salah satu bagian yang disebut sebagai diving bell. Diving bell ini merupakan ruang baja yang berisi udara sehingga memungkinkan penyelam bisa bernafas di dalam air. Karena penasaran, Max pun melihat rekaman CCTV di dermaga yang memperlihatkan diving bell dan tak lama kemudian Arthur keluar dari ruangan tersebut. Max pun cukup terkesan dengan Arthur dan menghapus rekaman CCTV itu untuk melindungi Arthur ke depannya dan menganggap film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Magic the Monkey King. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya. You're a dead man, Bishop. You might get off the boat.